Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengolah sekam padi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP kalian. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Nah teman-teman, ini merupakan sekam padi. Jadi ini merupakan hasil sisa penggilingan padi, di mana limbah padi ini merupakan kulit terluar dari padi. Nah, limbah padi ini sangat sering dimanfaatkan teman-teman. Kalau di rumah saya, karena ada ayam broiler, jadi sekam padi ini digunakan sebagai alas dari ayam broiler tersebut, tentu dengan tujuan untuk menjaga kondisi lingkungan dan mempermudah kita ketika mengambil kotoran ayam tersebut. Nah, banyak juga yang menggunakan sekam padi ini untuk campuran pakan ternak, tapi tentu dilakukan pengolahan-pengolahan terlebih dahulu. Nah, pada video kali ini kami akan memberikan sedikit referensi bagaimana cara mengolah sekam padi agar bisa dimanfaatkan untuk campuran media tanam yang berguna bagi media tanam dan tentu juga berguna untuk tanaman kita. Nah, teman-teman, sebelum kita akan menambahkan sekam ke media tanam, kita harus mengetahui dulu bahwa penambahan sekam ke media tanam itu memiliki beberapa fungsi. Antara lain, yang pertama, nah ketika kita menambahkan sekam ke media tanam, tentu media tanam tersebut akan menjadi lebih poros, drainasenya juga akan menjadi lebih baik, sehingga media tanam itu tidak akan terlalu lembab ataupun tidak terlalu kering. Nah, yang kedua, ketika kita menambahkan sekam ke media tanam, tentu media tanam akan menjadi lebih gembur. Kemudian, penambahan sekam ke media tanam ini juga bisa sebagai sumber unsur hara, karena sekam itu memiliki potensi mengandung unsur hara seperti fosfat, kalium, silika, dan lain sebagainya. Dengan menambahkan sekam ke media tanam, ini juga bisa menjadi proteksi bagi tanaman untuk melawan hama-hama tertentu. Selain itu, kita juga mendapatkan mulsa alami. Namun pertanyaannya, apakah kita bisa menggunakan sekam mentah untuk langsung dicampur ke media tanam? Nah, saran kami sebaiknya kita olah terlebih dahulu sekam mentah ini sebelum kita campurkan ke media tanam. Ada beberapa teknik yang biasa dilakukan untuk mengolah sekam mentah teman-teman. Ada yang disterilkan, ada yang dibakar, dan juga ada yang difermentasi. Nah, tentu teman-teman sudah tidak asing dengan teknik yang disterilkan ataupun yang dibakar ya. Tapi pada video kali ini kami akan mengolah sekam mentah dengan menggunakan teknik fermentasi. Nah, setiap teknik itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Misalnya saja dengan teknik yang dibakar. Nah, tentu kita akan mendapatkan sekam bakar dengan fungsi yang lebih optimal dibandingkan teknik yang lain, karena patogen, jamur, ataupun penyakit yang mungkin saja ada di sekam mentah itu akan hilang akibat dari proses pembakaran. Nah, dengan mengubah sekam mentah menjadi sekam bakar, ini tentu juga akan memerlukan waktu yang relatif singkat. Mungkin saja memerlukan waktu beberapa jam, kita sudah mendapatkan sekam bakar dengan kualitas yang baik teman-teman. Tapi bagi kita yang ada di perkotaan seperti kami di sini, nah ketika kita ingin membuat sekam bakar dalam jumlah yang cukup, tentu akan ada asap yang dihasilkan dan bisa saja asap ini akan mengganggu untuk tetangga kita. Tapi bagi teman-teman yang tetap ingin membuat sekam bakar di rumah, teman-teman bisa menggunakan teknik yang lebih sederhana seperti yang sudah pernah kami sharing di video sebelumnya, jadi nanti bisa dicek di sini. Kemudian, teknik pengolahan sekam dengan cara disterilkan itu bisa dilakukan dengan penambahan air panas ataupun dimasak. Nah, tentu kelebihannya adalah kita mendapatkan sekam steril dalam waktu yang relatif singkat. Namun, kekurangannya, nah kita kan hanya mensterilkan. Tentu proses fermentasi itu akan berlangsung di tanah. Jadi ketika kita menggunakan sekam yang steril ini untuk campuran media tanam, kemungkinan akan mengganggu pertumbuhan tanaman, apalagi misalnya kita menggunakannya sebagai campuran media tanam untuk tanaman-tanaman yang kecil atau yang baru saja kita semai. Selanjutnya adalah teknik difermentasi. Nah, teknik fermentasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Kelebihannya, sekam yang kita fermentasi ini sudah mengalami dekomposisi, sehingga akan lebih aman untuk digunakan dibandingkan dengan sekam yang sudah disterilkan.
Tetapi kalau misalnya kita bandingkan dengan sekam bakar, tentu proses pembuatan sekam fermentasi itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan sekam bakar, yaitu 2 hingga 4 minggu. Namun untuk kita yang di perkotaan, membuat sekam fermentasi itu bisa menjadi solusi bagi kita yang membutuhkan sekam dalam jumlah yang cukup dan tidak bisa membuat sekam bakar. Nah, sekarang kita langsung saja akan membuat sekam fermentasi. Nah, karena kita akan memfermentasi sekam mentah, tentu kita memerlukan bioaktivator ya, teman-teman. Jadi di sini bioaktivator yang kita gunakan adalah EM4. Teman-teman juga bisa menggunakan mikroorganisme lokal atau mol, bisa mol dari nasi basi, air cucian beras, ataupun bonggol pisang. Nah, semua itu sudah pernah kami sharing di video sebelumnya, jadi nanti bisa dicek ya. Tentu kita juga membutuhkan sumber nutrisi bagi bakteri ya teman-teman. Sini kami menggunakan molase. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan gula merah ataupun gula pasir. Untuk liquid mencampur kedua bahan ini, jadi kita menggunakan air. Nah, air yang kita gunakan ini adalah air yang sudah diendapkan. Nah, untuk pengaplikasiannya nanti, teman-teman bisa menuangkan langsung campuran dari liquidnya ke dalam sekam mentah, ataupun teman-teman bisa menggunakan semprotan. Nah, kita di sini karena kebetulan ada semprotan, jadi kita akan menggunakan semprotan. Karena wadahnya kecil, jadi ini airnya 500 ml dan di dalam semprotan kita sudah isi airnya 500 ml. Sekarang kita akan mulai campur ya, teman-teman. Karena air yang kita gunakan itu adalah 1 liter, jadi kita akan tambahkan 1 tutup botol EM4. Nah, kita tambahkan dulu. Dan untuk molase kita juga tambahkan 1 tutup botol. Sekarang baru kita akan masukkan ke dalam semprotan. Nah, molase yang tersisa ini sekarang kita akan aduk ya teman-teman. Baru nanti kita akan masukkan lagi ke dalam semprotan. Nah, barulah kita aduk sedikit dan kita tunggu beberapa saat sebelum digunakan. Nah, untuk teman-teman yang kesulitan mencari EM4 ataupun molase, teman-teman nanti bisa cek di Tokopedia, Toko Putu Novianti. Nanti linknya cek di deskripsi ya teman-teman. Nah, sambil menunggu saya perlihatkan sekam mentahnya. Jadi ini adalah sekam mentah. Tidak heran ya teman-teman jika kita ketika membeli sekam mentah itu ada kutunya, karena ini belum mengalami proses apapun. Jadi ini masih mentah dan kutu itu bisa muncul secara alami. Jadi sebaiknya sebelum sekam ini digunakan, kita olah terlebih dahulu agar lebih aman digunakan sebagai campuran media tanam. Nah, setelah menunggu, sekarang barulah kita akan menambahkan campuran liquidnya ke dalam sekam mentah. Kalau misalnya teman-teman tidak ada spray, teman-teman bisa menuangkannya secara langsung ya. Nah, sekarang kita akan spray dulu. Kita aduk. Nah, jika semuanya sudah dirasa, ini sudah bercampur teman-teman, jadi sekarang kita akan mewadahinya ke dalam plastik. Selanjutnya ini kita akan ikat. Jadi teman-teman, ikatnya itu di bagian atas ya teman-teman. Nah, seperti ini di sini.
Nah, jika misalnya teman-teman ikat di bawah di sini, nah itu artinya teman-teman tidak memberikan ruang untuk gas-gas yang nanti terbentuk ketika proses fermentasi. Jadi sebaiknya kita ikat di atas seperti ini. Nah, kemudian satu tips lagi untuk penyimpanannya. Jadi teman-teman sebaiknya simpan sekam yang difermentasi ini di tempat yang jauh dari jangkauan sinar matahari, tetapi tetap memiliki sirkulasi udara yang baik dan juga tidak dingin. Nah, kita juga pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita membuat sekam fermentasi, kita letakkan di suatu box, dan sekam fermentasi tersebut menghasilkan bau menyengat yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, hal ini tentu disebabkan karena sirkulasi udara yang kurang baik, kemudian juga suhu yang tidak mendukung, apalagi kami ikatkan di sini. Jadi itu tidak ada sirkulasi sama sekali. Tapi sekam tersebut tetap bisa kita gunakan karena kita mencampurnya dengan tanah. Jadi jangan langsung dibuang ya teman-teman, kalau misalnya ada sedikit-sedikit kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Nah teman-teman jangan kaget ya kalau misalnya nanti di awal-awal proses fermentasi itu plastiknya mengembang. Nah karena itu ada udara di dalamnya, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Di sini kami juga sudah punya sekam yang sudah difermentasi teman-teman. Jadi ini sudah jadi dan sudah siap digunakan. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini warnanya lebih coklat ya teman-teman. Dan untuk teksturnya ini juga tidak sekeras sekam mentah tadi. Nah, sekam fermentasi ini sudah bisa kita gunakan setelah 2 hingga 4 minggu setelah proses fermentasi dimulai. Teman-teman bisa cek langsung apakah warnanya sudah berubah, terus suhunya sudah tidak panas lagi, dan juga teksturnya apakah sudah berubah atau belum. Jadi perhatikan sekam yang teman-teman buat. Dengan teknik fermentasi ini, maka kita bisa mendapatkan sekam dengan kualitas yang baik, dan kita juga bisa menggunakannya secara langsung ke media tanam untuk meningkatkan kualitas dari media-media tanam yang kita punya di sini. Jadi itu dia tadi bagaimana cara kami mengolah sekam padi agar bisa digunakan sebagai campuran media tanam. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.